Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ada yang ingin memimpin doa hari ini? Ya, silakan. Pimpin doa hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar IPA kelas 5, Ilmu Pengetahuan Alam, tema 3, Makanan Sehat. Subtema 2, Pentingnya Makanan Sehat bagi Tubuh. Kompetensi dasar 3.3, Materi pokok gangguan organ pencernaan manusia dan cara memelihara kesehatannya. Tujuan pembelajaran hari ini: pertama, peserta didik dapat menjelaskan gangguan organ pencernaan manusia dengan benar. Kedua, peserta didik dapat menjelaskan cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia dengan benar. Ketiga, peserta didik dapat membuat peta konsep gangguan pencernaan manusia dengan benar. Keempat, peserta didik dapat membuat peta konsep penyebab pencernaan manusia dengan benar. Gangguan pada organ pencernaan manusia. Pertama, sakit MAH. Ada yang tahu apa itu sakit MAH? Ya, betul sekali. Sakit MAH disebabkan oleh meningkatnya asam lambung sehingga menimbulkan perih dan mual. Biasanya disebabkan oleh luka di lapisan lambung, infeksi bakteri, atau efek samping penggunaan obat. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh stres dan pola makan yang tidak teratur. Coba kalian perhatikan gambar organ pencernaan lambung. Pengobatan MAH dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter dan makan secara teratur. Kedua, sembelit atau disebut juga konstipasi. Ada yang tahu apa itu sembelit? Ya, betul. Sembelit adalah sulit buang air besar. Sembelit disebabkan terlalu lama menahan buang air besar sehingga fases atau kotoran menjadi keras. Disebabkan kurang minum, kurang mengonsumsi makanan berserat, dan pola makan yang kurang baik. Pengobatan sembelit dilakukan dengan mengubah pola makan dan gaya hidup, yaitu dengan cara meningkatkan konsumsi makanan berserat, mengonsumsi lebih banyak air minum, dan berolahraga secara teratur. Ketiga, diare. Diare merupakan gangguan saluran pencernaan dengan gejala buang air besar yang terlalu sering dengan fases yang cair. Diare biasanya disebabkan ketika kita mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, atau parasit. Diare yang parah dapat menyebabkan penderita kehilangan banyak cairan tubuh. Pengobatan diare dianjurkan untuk minum cairan oralit
agar tubuh tidak kekurangan cairan, dehidrasi. Jika diare berlanjut, minum obat sesuai resep dokter. Selanjutnya ada sariawan. Ada yang tahu sariawan? Atau ada yang pernah kena penyakit sariawan? Nah, sariawan adalah infeksi pada lapisan mulut yang disebabkan oleh jamur. Sariawan ditandai dengan luka berwarna putih dan terasa perih. Pengobatan sariawan dilakukan dengan mengolesi obat sariawan sesuai petunjuk dokter dan makan buah yang mengandung vitamin C. Selanjutnya, sakit gigi. Ada yang tahu apa itu sakit gigi? Atau ada yang pernah mengalami sakit gigi? Ya, betul ya. Ditandai dengan rasa nyeri yang muncul di dalam atau sekitar gigi dan rahang. Sakit gigi terjadi ketika pulpa atau lapisan terdalam gigi yang terdiri atas pembuluh darah dan saraf mengalami peradangan. Penyebab radang tersebut dapat dikarenakan pembusukan gigi, luka pada gusi, atau tambalan gigi yang rusak. Penderita akan merasa nyeri, sakit, pusing, atau bahkan demam. Pengobatan sakit gigi dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter dan menggosok gigi secara teratur pagi dan sebelum tidur. Kalian dianjurkan untuk menggosok gigi secara teratur. Gangguan organ pencernaan yang selanjutnya adalah appendicitis atau disebut juga usus buntu. Adalah pembengkakan atau peradangan usus buntu. Penyebab penyakit ini belum diketahui secara pasti, tetapi diperkirakan karena tersumbatnya pangkal usus buntu oleh kotoran atau karena kelenjar getah bening yang membengkak akibat infeksi. Penderita mengalami gejala antara lain nyeri pada perut sebelah kanan yang menjadi sakit saat ditekan, perut kembung, hilang nafsu makan, meriang, dan mual. Coba perhatikan gambar gangguan organ pencernaan, yaitu usus buntu. Cara pengobatannya adalah melakukan operasi pengangkatan usus buntu. Penyebab gangguan organ pencernaan manusia. Pertama, kurangnya asupan makanan berserat. Mengapa demikian? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Makanan yang berserat penting bagi tubuh. Salah satu fungsi serat adalah membantu usus untuk menyerap sari-sari makanan yang masuk dan melancarkan pembuangan kotoran dari dalam tubuh. Jika tubuh kurang serat, seseorang dapat mengalami kesulitan buang air besar atau disebut juga sembelit. Serat dapat ditemukan pada makanan yang berasal dari tumbuhan seperti sayur, buah, dan kacang-kacangan. Kedua, pola makan yang tidak teratur. Mengapa demikian? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Pola makan yang tidak teratur dapat menyebabkan penyakit MAH. Penyakit MAH disebabkan lambung terus-menerus menghasilkan asam lambung jika tidak digunakan untuk mencerna makanan. Asam lambung dapat mengikis dinding lambung dan menyebabkan nyeri. Ketiga adalah makanan dan minuman yang tidak bersih. Mengapa demikian? Ada yang tahu? Ya, betul sekali, kalian memang pintar. Beberapa jenis penyakit seperti diare, kolera disebabkan oleh bakteri atau virus. Bakteri dan virus tersebut terdapat dalam makanan yang kurang bersih dalam proses pengolahannya. Bakteri dan virus yang masuk ke dalam tubuh akan menginfeksi sistem pencernaan kita. Cara memelihara kesehatan organ pencernaan. Pertama, membiasakan makanan secara teratur dan minum paling sedikit 8 gelas sehari. Kedua, memakan makanan yang bergizi seimbang.
Ketiga, menjaga kebersihan lingkungan, seperti menutup makanan-makanan dengan tudung saji dan membersihkan lingkungan di sekitar kita. Membiasakan mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Hindari jajan sembarangan, makanlah makanan yang terjamin kebersihannya. Olahraga secara teratur seperti lari, bermain bola, bermain sepeda, senam, dan sebagainya. Terima kasih telah menyaksikan video ini tentang gangguan organ pencernaan manusia dan cara memelihara kesehatannya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Silakan untuk memimpin doa sesudah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajah Rakansa Akila, kelas 5A. Saya mengajak semuanya sesudah belajar berdoa. Sesudah belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna tinaba. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat selalu mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat selalu menjauhinya. Amin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.